Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Dalam perkembangan kognitif menurut Vygotsky, akan ada beberapa pembahasan yang kita bahas. Yang pertama, profil singkat Vygotsky. Yang kedua, teori perkembangan Vygotsky. Yang ketiga, implikasi teori Vygotsky proses pembelajaran. 1. Profil singkat Vygotsky. Vygotsky mempunyai nama lengkap yaitu Lev Simonovich Vygotsky. Dilahirkan di salah satu kota Sarit, yaitu di negara Rusia, tepatnya pada tanggal 17 November tahun 1896, dan berketurunan beragama Yahudi. Ia tertarik pada psikologi saat berusia 28 tahun. Sebelumnya, ia lebih menyukai dunia sastra dan menjadi guru sastra di sebuah sekolahan. Namun, pihak sekolah juga memintanya untuk mengajarkan psikologi. Padahal, ia sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal di fakultas psikologi sebelumnya. Inilah skenario yang membuatnya menjadi tertarik untuk menekuni psikologi, hingga akhirnya ia melanjutkan kuliah program studi psikologi Moscow Institute of Psychology pada tahun 1925. Judul deskripsinya mengenai Psychology of Art. Perkembangan pemikirannya mulai meluas pada saat setelah ia wafat pada tahun 1934. Beliau wafat dikarenakan menderita penyakit depresi. Teori perkembangan Vygotsky. Vygotsky percaya bahwa perkembangan anak mencakup perubahan kualitatif dan kuantitatif. Saat perubahan kualitatif terjadi, seluruh sistem fungsi mental mengalami restrukturisasi besar yang berakibat pada munculnya bentuk kognitif dan sosial emosional baru atau pendapat sendiri. Demikian juga dengan adanya periode di mana tidak ada pembentukan baru yang terjadi, tapi anak-anak masih mengembangkan kemampuan mereka yang ada. Berkaitan dengan pembelajaran Vygotsky mengemukakan 4 konsep, yaitu 1. Konsep sosiokultur, 2. Zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development, yang ketiga scaffolding, keempat bahasa dan pemikiran. Itu konsep sosiokultural, yaitu teori belajar Vygotsky merupakan pandangan yang mampu mengakomodasi sosial kultural revolution dalam teori belajar dan pembelajaran. Setiap fungsi dalam perkembangan budaya, anak akan muncul 2 kali, yaitu pada mulanya di tingkat sosial dalam hubungan antar manusia atau interpsikologi, kemudian muncul di tingkat personal dalam diri anak atau interpsikologi. Hal ini berarti perlu mengetahui proses sosial dan budaya yang membentuk anak untuk memahami perkembangan kognitifnya. Kemajuan perkembangan kognitif anak diperoleh sebagai hasil interaksi sosial dengan orang lain. 2. Zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development. Menurut Vygotsky, karena kita membahas tentang menurut Vygotsky, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam 2 tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Ini disebut sebagai kemampuan instrumental. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Ini disebut sebagai kemampuan intermental. Beda loh ya, instrumental dan intermental. 3. Scaffolding, di mana pada konsep ini menekankan dukungan tahap demi tahap untuk belajar dan pemecahan masalah sebagai suatu hal penting dalam pemikiran konstruktivitas modern. Scaffolding berarti mengubah tingkat hubungan. Di sepanjang sesi pengajaran, seseorang yang lebih terampil, contoh guru atau teman sebaya yang lebih ahli. Ketika itu,
siswa sedang mempelajari sebuah tugas baru. Orang yang terampil dapat melakukan pengajaran langsung dengan seiring peningkatannya kompetensi siswa. Artinya, bimbingan akan semakin lebih sedikit apabila seseorang atau seorang siswa mengalami peningkatan pada kompetensi siswa, pada kompetensi diri siswa. 4. Bahasa dan pemikiran. Penggunaan bahasa untuk pengaturan diri atau self-regulation ini dinamakan private speech. Sebagai contoh, anak-anak kecil berbicara keras kepada diri mereka sendiri mengenai hal-hal seperti mainan mereka dan tugas-tugas yang sedang berusaha mereka selesaikan. Jadi, ketika mereka mengerjakan sebuah puzzle, seorang anak mungkin berkata, potongan ini tidak cocok, mungkin aku akan mencoba yang baru atau yang itu. Beberapa menit kemudian ia mengatakan ini sulit. Itulah yang dimaksud bahasa dan pikiran menurut Vygotsky. 3. Implikasi teori Vygotsky proses pembelajaran. Implikasi teori Vygotsky dalam pembelajaran menurut Oakley yaitu sebagai berikut. 1. Proses pembelajaran yang diberikan itu harus sesuai dengan tingkat perkembangan potensial siswa. Siswa seharusnya diberikan tugas yang dapat membantu mereka untuk mencapai tingkat perkembangan potensialnya. Artinya apa? Menurut Vygotsky yang dikutip oleh Oakley, seorang guru harus bisa menyesuaikan dengan posisi anak didiknya, tingkatan anak didiknya, untuk menyampaikan apa yang disampaikan itu bisa diterima oleh mahasiswanya atau tidak. Harus ada pertimbangan-pertimbangan agar tujuan belajar seorang anak bisa terwujud. 2. Vygotsky mempromosikan penggunaan pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, di mana siswa dapat saling berinteraksi dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif dalam masing-masing JPD mereka, pada diri mereka masing-masing. Ya, menurut Vygotsky, dia itu menawarkan sebuah penggunaan pembelajaran atau metode pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, di mana siswa dapat saling berinteraksi. Artinya apa? Antara siswa satu dan siswa satu yang lain dan yang lainnya bisa saling berkomunikasi dan saling bertukar pikiran supaya meningkatkan pemahaman pribadi masing-masing dan saling munculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif dalam masing-masing JPD mereka. Dengan adanya berinteraksi, akhirnya antara anak satu dan anak dua saling bertukar pikiran dan memunculkan suatu hal-hal baru. Jika menghadapi masalah itu bagaimana dan lain-lain. Kesimpulan, teori belajar Vygotsky merupakan salah satu teori belajar sosial sehingga sangat sesuai dengan model pembelajaran kooperatif. Karena dalam model pembelajaran kooperatif terjadi interaktif sosial, yaitu interaksi antara siswa dengan siswa dan antar siswa dengan guru. Dalam usaha menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah, selama proses interaksi ini terjadi pemegangan kognitif atau cognitive apprenticeship, yaitu proses di mana seseorang yang sedang belajar tahap demi tahap memperoleh keahlian melalui interaksinya dengan pakar. Teori Vygotsky beranggapan bahwa pembelajaran terjadi apabila anak-anak bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas itu harus berada dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas itu berada dalam zone of proximal development. Zone of proximal development adalah perkembangan kemampuan siswa sedikit di atas kemampuan yang sudah dimilikinya. Ya, itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.